Baik, perkenalkan nama saya Sania Dila Cassandra dengan NPM 2240103148 dari kelas Psikologi Industri dan Organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis fenomena mengenai tren PHK di tengah pertumbuhan bisnis. Jadi, latar belakangnya adalah di pertumbuhan teknologi sekarang ini banyak perusahaan yang sudah beralih dari tenaga kerja dengan teknologi artificial intelligence yang mana pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia atau oleh karyawan digantikan dengan menggunakan robot. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan PHK yang pastinya sangat berdampak sekali pada karyawan-karyawan yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, perusahaan ini itu ada beberapa seperti Google, Microsoft, Meta, Dell, IBM, Duolingo, dan Pos Indonesia. Nah, jadi pada perusahaan Google ini sudah ada sekitar 200 karyawan yang terdampak di divisi sales dan partnership, tapi di tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada karyawan juga yang uh, terdampak PHK dari perubahan dari peralihan penggunaan teknologi dari awalnya tenaga kerja ke robot. Nah, terus selanjutnya ada perusahaan Microsoft, karyawan yang terdampak itu ada 6.000 di semua level, tim, dan wilayah. Nah, tetapi perusahaan Microsoft ini memfokuskan pada pengurangan di lapisan manajemen. Terus yang ketiga itu ada perusahaan Meta, karyawan yang terdampak itu ada 3.600, tapi di perusahaan Meta ini bukan semata-mata melakukan PHK, tetapi melihat bagaimana kinerja karyawannya yang dilakukan. Jadi, ketika karyawan yang memiliki kinerja rendah itu akan dilakukan PHK dan juga akan dialihkan dalam penggunaan teknologi AI. Terus ada perusahaan Dell, perusahaan yang terdampak, karyawan yang terdampak itu ada 200.000 karyawan di semua divisi perusahaan. Terus ada perusahaan IBM, ada 1.000 karyawan. Karyawan 1.000 ini itu yang terdampaknya itu di perusahaan Cina di divisi penelitian dan pengembangan atau R&D. Terus ada di perusahaan Duolingo. Duolingo ini itu mem-PHK 10% dari total karyawan. Karyawan yang di PHK itu adalah karyawan tenaga kontrak dalam pembuatan konten. Terus ada Pos Indonesia. Karyawan yang terdampak PHK itu ada 1.000, tapi ini bukan soal PHK. Jadi di Pos Indonesia ini karyawan yang sudah pensiun itu akan dialihkan penggunaan robot, jadi bukan PHK. Nah, di tahun ini itu Pos Indonesia sudah menggantikan 1.000 karyawan yang pensiun dengan penggunaan robot. Nah, terus apakah perusahaan itu rugi ketika melakukan PHK? Tentunya tidak, karena perusahaan-perusahaan tadi yang sudah dijelaskan itu tidak hanya memiliki satu produk untuk meningkatkan laba. Pastinya ada beberapa produk dalam satu perusahaan. Contohnya di perusahaan Google, pertumbuhan labanya itu 8,5% dari pendapatan iklan. Terus di perusahaan Microsoft, pertumbuhannya itu 13% dari total pendapatan. Terus di perusahaan Meta, pertumbuhan labanya itu naik 19%. Terus di perusahaan Dell, targetnya mencapai 8%. Terus di Duolingo itu pertumbuhan labanya naik 38% dari penggunaan konsumen yang berbayar. Terus perusahaan itu walaupun melakukan PHK dan juga melakukan perampingan, melakukan restrukturisasi, melakukan efisiensi itu akan tetap tumbuh dalam profitabilitasnya. Jadi terus alasan perusahaan melakukan PHK itu yang pertama itu ada shift strategi ke AI dan otomatisasi. Jadi perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Meta, dan lain-lain itu sudah melakukan peralihan penggunaan teknologi artificial intelligence. Terus yang kedua ada investasi besar ke data center AI dan R&D. Jadi dana-dana yang akan digunakan untuk sumber daya manusia itu akan dialihkan ke investasi besar ke penggunaan AI seperti data center AI dan R&D untuk dilakukan pengembangan. Terus yang ketiga ada meningkatkan margin dan efisiensi.
Jadi PHK ini itu kan biayanya akan berkurang untuk penggunaan sumber daya manusia. Jadi ketika menggunakan dialihkan ke robot atau AI itu, maka akan terjadi efisiensi biaya maupun operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Karena dengan penggunaan robot ini itu akan mengurangi human error dan juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu akan lebih efisien. Nah, teknologi apa saja sih yang bisa menggantikan pekerjaan manusia? Yang pertama itu ada bot sortir otomatis, terus ada GPT-4 seperti Duolingo, terus ada Copilot atau Gemini, terus ada Agentforce AI atau Azure AIOps. Jadi di bot sortir otomatis ini itu uh, bisa menggantikan pekerjaan penyortiran logistik. Terus di GPT Duolingo ini itu penulisan dan penerjemahan seperti yang uh, digunakan oleh mahasiswa atau siswa-siswa lain dalam membantu mencari referensi atau membantu mengerjakan tugas sebagai referensi. Tapi nggak cuman GPT-4 atau Duolingo, ada ChatGPT, ada OpenAI, dan lain-lain. Terus ada Copilot Gemini. Terus ada Agent for AI, itu menggantikan manajer kampanye. Atau, nah cara kerjanya ini itu untuk pemasaran atau customer service. Terus ada Azure AI Ops ini itu menggantikan admin infrastruktur. Nah, jadi apakah semua pekerjaan itu bisa digantikan oleh AI? Tidak. Eh, Tidak semua perusahaan itu atau tidak semua perusahaan itu menggantikan pekerjaan manusia dengan AI, tetapi melihat pekerjaan mana sih yang memang diperlukan untuk digantikan dengan AI. Nah, terus jadi alangkah lebih baiknya itu kita sebagai sumber daya manusia itu memiliki keterampilan yang selalu ditingkatkan mengikuti perkembangan zaman. Ketika di masa sekarang ini itu ada AI, jadi kita seharusnya tahu seperti apa sih AI, seperti apa sih cara kerja AI itu. Jadi kita kita itu bisa mengoperasionalkannya tanpa digantikan oleh AI gitu. Nah, terus sebagai manajemen sumber daya manusia, tantangan apa sih ketika perusahaan itu menerapkan kebijakan penggunaan teknologi robot dan AI? Yang pertama ada resistensi karyawan. Tentunya pasti ada penolakan dari karyawan karena karyawan itu akan merasa khawatir pekerjaan mereka akan digantikan oleh robot. Jadi sebisa mungkin sebagai karyawan itu memiliki knowledge yang baik, terus keterampilan yang selalu berkembang seperti itu. Jadi kalau bisa karyawan itu selalu berdampingan lah bagaimana perubahan dan perkembangan teknologi di masa sekarang. Terus perubahan struktur organisasi yang pastinya seperti pengurangan PHK tadi, itu kan pastinya akan mengubah struktur organisasi. Jadi perusahaan itu perlu membuat strategi baru yang dimana yang sebelumnya karyawannya diganti oleh teknologi AI itu bisa direstruktur ulang. Apalagi seperti tadi di perusahaan Microsoft yang mem-PHK-nya itu difokuskan ke manajemennya. Jadi bisa kalau bisa perusahaannya itu melakukan strategi ulang. Terus yang ketiga ada komunikasi dan transparansi. Bagi manajemen sumber daya manusia itu kalau bisa sebaiknya pastinya akan ada tantangan tersendiri dalam mengkomunikasikan bagaimana sih pemanfaatkan penggunaan teknologi robot dan AI ke karyawannya. Terus kebutuhan reskilling dan upscaling. Nah, kebutuhan reskilling ini itu uh, manajemen sumber daya manusia dan juga perusahaan itu melakukan pelatihan kepada karyawan dengan hal-hal baru atau pekerjaan baru seperti penerapan penggunaan AI itu, dan juga sedangkan di upskilling itu nanti karyawan yang memang sudah memiliki
keterampilan itu selalu dilakukan pengembangan dan juga pelatihan agar keterampilannya itu meningkat. Jadi kesimpulannya itu penggunaan teknologi AI itu di masa sekarang itu memang sangat diperlukan di perusahaan-perusahaan. Tetapi kita sebagai sumber daya manusia, sebagai tenaga kerja itu harus bisa menyesuaikan dengan keterampilan kita dan kita juga harus selalu mengupgrade diri terkait keterampilan kita sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan teknologi AI. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dalam penjelasan, ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.